Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas kami dengan mata kuliah Pancasila yang berjudul Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politis tentang Pancasila sebagai Ideologi Negara. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Roni Arta Huta Barat dan anggota kelompok yaitu Yara Oktasari, Uki Satria, Latif Hidayat, dan Reta Liliana Cahyani. Apakah pentingnya ideologi untuk suatu negara? Ideologi dalam hal ini amat diperlukan sebab dianggap bisa membangkitkan kesadaran terhadap kemerdekaan. Ideologi Pancasila merupakan nilai-nilai luhur, budaya, dan religius bangsa Indonesia. Jadi ideologi Pancasila adalah kumpulan nilai-nilai atau norma yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Apa itu historis, sosiologis, dan politis? Yang pertama, historis itu adalah historis atau sejarah. Historis adalah kejadian yang di masa lampau yang disusun berdasarkan peninggalan-peninggalan berbagai peristiwa. Peninggalan-peninggalan itu disebut sebagai sumber sejarah. Kedua, sosiologis. Itu ialah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok. Dan yang ketiga adalah politis. Politis adalah suatu sistem pemerintahan yang mengatur segala struktural di dalamnya. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Soekarno. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila ditegaskan sebagai persatu bangsa. Penegasan ini dikemukakan oleh Soekarno dalam berbagai pidato politiknya dalam kurun waktu 1945 sampai 1960. Namun seiring berjalannya waktu pada kurun waktu 1960 sampai 1996, Soekarno lebih mementingkan konsep Nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai landasan politik bagi bangsa Indonesia. B. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Soeharto. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Periode ini diawali dengan keluarnya Tetap MPR nomor 2 1978 tentang pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila. Tetap MPR ini menjadi landasan bagi dilaksananya penerapan P4 bagi semua lapisan masyarakat. Akibat dari cara-cara rezim dalam memasyaratkan Pancasila memberi kesan bahwa tafsir ideologi Pancasila adalah produk rezim Orde Baru atau monotafsir ideologi yang berkuasa pada waktu itu. C. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Habibie. Presiden Habibie menggantikan Presiden Soeharto yang mundur pada 21 Mei 1998 atas desakan berbagai pihak. Habibie menghapus penerapan P4 pada masa sekarang ini di resonansi Pancasila kurang bergema. Karena pemerintahan Habibie lebih disibukkan dalam masa politis baik dalam negeri maupun luar negeri. Di samping itu, lembaga yang bertanggung jawab terhadap sosialisasi nasional Pancasila dibubarkan berdasarkan Kepres nomor 27 tahun 1999 tentang pencabutan Kepres nomor 10 tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan, Pelaksanaan Pedoman, Penghayatan dan Pengalaman Pancasila. D. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, muncul wacana tentang penghapusan TAP nomor 25/MPRS/1966 tentang pelanggaran PKI dan penyebarluasan ajaran komunisme. E. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Megawati. Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya dengan disahkan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pembelajaran wajib dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. F.
F. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan SBY. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono berlangsung 2 periode. Dapat dikatakan juga tidak terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya upaya untuk membentuk suatu lembaga yang berwenang untuk menjaga dan mengawal Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara sebagaimana diamanatkan oleh Kepres nomor 27 tahun 1999. Unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal berikut ini. Sila pertama dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. Sila kedua dapat ditemukan dalam hal saling menghargai, menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang. Sila ketiga dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. Sila keempat dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Sila kelima tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolok atau berlebihan. Unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai dasar sebagai ideologi negara meliputi hal-hal berikut. Sila pertama diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Kedua, diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia. Sila ketiga diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa negara daripada kepentingan kelompok atau golongan termasuk partai. Sila keempat diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Sila kelima diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuatan untuk memperkaya diri atau kelompok, karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi.